Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh iya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Simaklah percakapan mereka. Siti berkata, "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" Udin, "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur." Siti berkata, "Wah, kedengarannya enak, Din." Lalu Lani bertanya, "Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?" Udin menjawab, "Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung," tambah Siti. "Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa?" tanya Lani. "Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan," jawab Udin. "Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar," lanjut Siti. Lalu Udin bertanya, "Aku lupa, apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" Lalu Lani menjawab, "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang." Siti menanggapi, "Jangan lupa, makan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga." Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Ayo membaca. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan di atas sangat menarik, bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ayo berlatih. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian pada padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan alam terjadi antara manusia dengan tanaman padi dan lahan sawah selama proses pertanian.
Contoh interaksi manusia dengan alam yang ada di lingkunganku adalah kegiatan kerja bakti membersihkan sungai sehingga berpengaruh terhadap kebersihan di sungai dan kelestarian alam dan makhluk hidup di sekitar sungai. Ayo berdiskusi. Ternyata menarik untuk mencermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Isilah tabel berikut ini. Nah, di sana terdapat tabel ya. Tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut ini. Nah, baiklah, mari kita coba lengkapi. Contoh interaksi yang dilakukan misalnya menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidupnya nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Interaksi sosialnya nelayan dan nelayan serta para pedagang ikan. Nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang ikan di pasar. Kemudian interaksi kerja bakti membangun jalan kampung. Interaksi dengan lingkungan hidupnya, interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Sedangkan interaksi sosialnya yaitu interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Lalu yang kemudian interaksi yang dilakukan kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi lingkungan hidupnya, interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Interaksi sosialnya yaitu interaksi sosial antara anggota keluarga. Lalu ada penghijauan hutan, interaksi lingkungan hidupnya antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Lalu interaksi sosialnya antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Dan yang terakhir ada lomba panjat pinang, interaksi dengan lingkungan hidupnya, interaksi manusia dengan tumbuhan atau pohon pinang dan tanah. Lalu interaksi sosialnya terjadi di antara para peserta lomba yang saling berebut untuk mendapatkan hadiah. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memerhatikan hal-hal berikut. 1. Apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? 2. Berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? 3. Apakah jenis kelamin mereka? 4. Apakah pekerjaan mereka? 5. Berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan 6. Apakah agama yang mereka anut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Ya, hampir semua pihak memiliki perbedaan. 2. Berbagai usia dari anak-anak hingga lanjut tua. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, berbagai macam bidang pekerjaan seperti karyawan, pedagang, pegawai, pengusaha UMKM, ibu rumah tangga, pelajar, dan lain-lain. Yang kelima, berbagai macam latar belakang seperti Sunda, Jawa, Batak, Padang, dan lain-lain. Serta yang keenam, mayoritas Islam, tetapi ada juga yang beragama Kristen dan Hindu. Ayo berkreasi. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Warnailah komikmu dengan rapi dan semenarik mungkin. Nah, maka alternatif komik yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Silakan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Ayo mengamati. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sana terdapat iklan ya. Kandungan singkong per 100 gram. Di sana ada air 62,5 gram, ada besi 0,7 mg,
Ada kalsium 30 mg, ada fosfor 40 mg, kalori 121 kalori, karbohidrat 34 gram, lemak 0,3 gram, protein 1,2 gram, dan vitamin B1 0,01 gram. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Nah, di sana terdapat identifikasi ya, antara lain kalimat iklan, kata kunci, dan observasi gambar. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk kalimat sangat jelas dan menumbuhkan rasa percaya karena disertai dengan data, serta kalimat ajakan yang bersifat persuasif. Kata kuncinya adalah kandungan dari 100 gram singkong. Observasi gambar, gambar yang dapat menarik perhatian karena terlihat lucu dan memperjelas informasi. Lakukanlah diskusi dengan beberapa orang temanmu yang lain. Bandingkan hasil yang sudah kamu peroleh satu sama lain berkaitan dengan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar sebagai bentuk dukungan ataupun koreksi dalam channel ini, supaya lebih berkembang di kemudian hari. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.